Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ya. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sebenarnya saya merasa kurang baik Ibu. Kalau ibu tidak salah, kamu Rahma ya, anak kelas 11 IPA 2 yang terkena sampai itu. Iya benar Bu. Ibu kok tahu nama saya? Iya, ibu tahu, apalagi dengan murid ibu sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Oh iya, Rahma tadi mengatakan bahwa Rahma merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana, Rahma? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung harus bercerita mulai dari mana. Baiklah, Rahma. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Rahma sudah pernah sebelumnya melakukan proses konseling? Tidak Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseling yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut pula ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Rahma tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Rahma kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya si konseli dan konselor. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Rahma terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Kemudian tiga adalah asas keterbukaan. Jadi di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan kepada ibu tanpa ada yang ditutup. Kemudian masih banyak lagi asasnya. Nah, proses konseling ini kita bahas lagi perbedaan empat dan hal penting juga harus tahu bahwa dalam proses konseling ini konselingnya yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil. Cuma untuk menyelesaikan permasalahannya, konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami oleh konselor. Jadi seperti itu ya proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah, jika Rahma sudah paham, Rahma bisa menceritakan kepada ibu tentang masalah yang dihadapi saat ini. Sebenarnya begini Bu, mantan pacar saya Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya Bu. Iya Bu. Ketika saya putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa dan sangat merasa kehilangan. Begitu berat, saya merasa sakit hati kepada mantan saya Bu. Kira-kira kalau boleh tahu, apa yang membuat Rahma memutuskan dengan cowok di masa lalu? Iya Bu, jadi dulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia laki-laki pembohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya? Rahma mengatakan bahwa hidup Rahma merasa berat. Salah menjelaskan maksud Iya Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu alasan apa yang membuat Rahma beranggapan semua laki-laki itu sama? Iya Bu, memang semua laki-laki itu sama saja seperti mantan saya. Hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi saya sekarang sudah jarang bertemu dengan laki-laki yang itu membuat saya takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan
ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Rahma hadapi saat ini adalah Rahma tidak merasa percaya lagi dengan laki-laki karena Rahma menganggap semua laki-laki ya seperti di masa lalu hanya menyakiti dan ia mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, contohnya Rahma yang merasa berpikiran negatif dengan teman-teman Rahma yang menganggap semua laki-laki sama. Mau menanyakan menurut Rahma, apakah setiap laki-laki itu sama? Kalau menurut saya sih itu jelas beda. Nah, kira-kira menurut Rahma apa yang membedakan Rahma dengan teman-teman laki-laki Rahma selama ini? Ya tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng. Sekarang yang perlu Rahma mantan Rahma tetaplah adalah mantan mereka saling berbeda baik dari fisik maupun sosial. Jadi apa yang dilakukan masalah ini akan berbeda dengan apa yang Ya, Bu, saya sadar bahwa mereka memang beda, selalu berpikir negatif. coba pikirkan jika Rahma tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif. Apakah Rahma bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu, saya harus berubah. Perubahan seperti apa yang bisa lakukan? Bisa dijelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikir positif bahwa tidak semua teman-teman laki-laki yang saya kenal sama seperti yang saya katakan. Alhamdulillah kalau Rahma bisa mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Ibu akan selalu mendukung. Tetapi apakah Rahma tidak menyesal dengan keputusan yang Rahma ambil? Tidak, Bu, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu. Bagus sekali Rahma. Jika Rahma sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Rahma, mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya seperti biasa. Ya, Bu, saya yakin juga. Baiklah, hari ini Rahma sudah menyelesaikan masalah Rahma dan sudah berpikir positif dengan karena bekasi Rahma yang pernah membuat dua dan menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Rahma mempunyai teman-teman yang Ya, Bu, terima kasih, Bu. bagaimana perasaan Rahma saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu.